Awal mula kasus Brigadir Joshua, begini kronologi penembakan Brigadir J yang dinilai janggal. Mungkinkah selingkuh? Insiden baku tembak antar polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J meninggalkan sejumlah tanya di benak masyarakat. Betapa tidak, ditemukannya kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir J menimbulkan spekulasi tersendiri bagi beberapa pihak. Lantas bagaimanakah awal mula kasus Brigadir J? Simak video berikut ini kronologi penembakan yang dinilai janggal dan disebut selingkuh dengan istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Sebelum kita lanjut, bisalah kalian dukung kami dengan cara tekan subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita terupdate lainnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Kasus penembakan antara Brigadir J dan Baradae yang diketahui terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Saat kejadian itu, disebut bahwa Irjen Verdi Sambo sendiri sedang tidak berada di rumah. Sesaat sebelum peristiwa penembakan, Baradae yang mengaku mendengar teriakan dan dia naik ke kamar istri Kadif Propam. Ia melihat Brigadir J sedang menodongkan pistol dan melakukan tindakan tak semena-mena pelecehan seksual terhadap istri dari Kadif Propam Mabes Polri. Saat sudah ketahuan seperti itu, Brigadir J langsung menembak Baradae yang dan kemudian terjadi tembak-menembak yang akhirnya menewaskan Brigadir Joshua. Di awal kejadian, tim kepolisian sudah menyampaikan berbagai kronologi di berbagai media berita di Indonesia. Namun sepertinya sebagian besar masyarakat Indonesia menilai ada kejanggalan dalam kronologinya. Pertama, Brigadir J ini jabatannya adalah sebagai driver dari istri Kadif Propam. Baradae yang adalah pengawal pribadi Kadif Propam. Jadi mereka adalah orang-orang kepercayaan dari kedua orang tersebut. Diketahui bahwa istri dari Kadif Propam beliau pada saat dilakukan pelecehan tersebut dan terjadinya penembak-nembak saat istri langsung menelpon sang suaminya yang lokasi suami saat itu nggak jauh dari rumah. Lokasi suaminya di depan rumah sedang melakukan tes PCR karena mereka baru pulang dari luar kota untuk memastikan tidak adanya COVID. Secara logika, kalau istrinya di kamar duluan, paling jarak dengan sang suami itu punya waktu 10-20 menit atau maksimal 30 menit aja untuk sampai ke lokasi. Apakah mungkin seorang brigadir mau dan juga berani melakukan pelecehan tersebut dengan waktu yang hanya hitungan menit, nggak sampai 1 jam, itu pasti akan ketahuan. Makanya masyarakat di Indonesia melihat banyak sekali komentar di berbagai berita di TV, YouTube internasional, TV nasional itu nggak percaya dengan kronologi yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian. Terlepas ini benar atau salah, ada beberapa fakta dari sejumlah media TV di Indonesia. Pertama, tanggal tersebut diketahui bahwa Brigadir J menelpon ibunya 1 jam sebelum kejadian. Artinya kalau seorang anak pria menelpon ibunya, itu artinya kondisi moodnya lagi baik-baik saja. Maksudnya baik atau enggak, tapi secara psikologi masih bisa mengontrol diri. Seorang anak pria menelpon ibunya itu adalah suatu hal yang menunjukkan psikologi nyaris sedang sehat-sehatnya saja. Kalau orang psikologinya sehat, apakah mungkin bisa melakukan hal seperti itu? Punya waktu hanya beberapa menit atau puluhan menit aja dan digunakan untuk melakukan pelecehan. Apakah mungkin? Sekarang kan jenazahnya dari Brigadir J sudah dimakamkan, dan bisa membayangkan bagaimana rasanya orang tua dan keluarga besar dari Brigadir J pada saat mereka ada dua kesedihan yang sangat mendalam. Pertama, mereka kehilangan putra, saudara terkasihnya, kemudian yang kedua juga nama baiknya dipertaruhkan dituduh melakukan pelecehan.
Kemudian ayahnya sendiri, Samuel Huta Barat, mengatakan begini, kalau emang Joshua adalah yang nembak pertama kali, masa sih dia tidak mengenai Baradeyang yang jaraknya hanya sekitar 3 meter saja? Dan ini sudah diklarifikasi oleh Benny Mamoto di TV One, mengatakan bahwa lokasi TKP itu pada saat Brigadir J melakukan pelecehan dan menodongkan pistol itu dia berada di bawah dan dia di dalam keadaan buru-buru dan tidak konsentrasi. Makanya tembakannya itu meleset dan itu alasannya. Sedangkan Baradeyang langsung mengenai tembakannya ke Brigadir Joshua, berada di atas dan dia juga konsentrasi. Dan dia terlatih dalam menembak itu adalah alasannya. Secara logika ini bisa diterima dan memang seperti itu adalah teknisnya pengawal pribadi yang memang masuk akal. Tapi masih menjadi tidak masuk akal adalah apakah seorang brigadir jabatan yang tidak tinggi dibandingkan dengan jenderal ini, jabatannya masih selevel bintara, berani melakukan seperti itu. Apalagi background militer, dimanapun itu berada yang namanya senioritas tuh pasti luar biasa tinggi. Jangankan untuk melakukan pelecehan seperti itu, untuk melihat istri dari atasannya aja atau melihat matanya itu nggak boleh, udah hal yang kayaknya haram, apalagi melakukan hal seperti itu. Dan sudah pasti akan ketahuan kalau dia melakukan hal seperti itu. Ada wawancaranya juga dilakukan oleh ASEAN Indonesia terhadap Ibu Rohani yang merupakan bibi dari korban ini, mengatakan begini bahwa ia mau melihat HP dari keponakan saya. Keponakan saya itu punya 3 HP. Coba saya perlihatkan, terus dia mengatakan bahwa HP-nya itu tidak ditemukan. Katanya padahal dia ingin memberitahu bahwa Brigadir J itu sebelum kejadian dia menelpon ibunya 1 jam sebelumnya. Itu adalah masalah handphone yang pertama dari si korban. Keduanya adalah mengenai CCTV, bahwa tidak ada CCTV yang di dekat area kamar tersebut. Ada juga kejanggalan di bagian tubuh dari Brigadir J. Menurut dari keluarga korban, ada beberapa kejanggalan tubuh dari Brigadir J. Pertama adalah luka sayatan, kedua jari putus, luka senjata tajam di mata, hidung, mulut, dan kaki. Sekian video dari saya, bagaimana tanggapan kalian? Jika kalian suka dengan channel berita ini, bisalah kalian dukung kami dengan cara tekan subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Sekian, terima kasih.